kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Seperti penjelasan sebelumnya tentang alkana dan senyawa hidrokarbon, bahwa alkena dia mempunyai ikatan rangkap 2 dan alkuna dia punya ikatan rangkap 3 yang mempunyai sifat ikatan yang tidak jenuh. Kenapa kok tidak jenuh? Itu sudah saya jelaskan di slide-nya, silakan nanti ditulis di buku catatannya. Saya akan langsung membahas tentang tata nama alkena maupun alkuna, karena dia nanti aturannya sama penamaannya, jadi akan saya jadikan satu untuk alkena dan maupun alkuna, dan ini akan berbeda dengan alkana. Tahapan yang pertama yaitu kalian harus menentukan rantai utamanya dulu. Seperti di alkana, untuk menentukan rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang jika itu untuk alkana. Tapi untuk alkena maupun alkuna, rantai utamanya itu adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Jadi meskipun dia panjang, kalau dia nggak punya ikatan rangkap berarti itu bukan rantai utamanya. Saya kasih contoh di sini. Seumpama seperti ini, ada C6. Lalu saya coba kasih cabang di bawahnya. Nah, untuk tata nama alkena maupun alkuna yang dituliskan atau yang disebutkan sebagai rantai utamanya, dia harus yang mengandung ikatan rangkap seperti itu. Berarti C nomor 1 dari bawah sampai nanti dia ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meskipun sama-sama 6-nya, tapi untuk yang datar dia tidak memiliki ikatan rangkap kan, jadi dia bukan rantai utamanya. Lalu tahapan yang kedua adalah menentukan cabangnya. Seperti biasa, ketika sudah menentukan rantai utamanya, kalian tinggal menentukan cabangnya saja. Nah, berarti untuk cabang di contoh seperti ini, berarti itu yang saya lingkari merah adalah sebagai cabang. Di situ ada etil dan ada metil. Ada 2 cabang. Setelah itu, tahapan yang ketiga adalah memberikan nomor pada rantai. Itu sudah saya lakukan di pertama tadi, yaitu memberikan nomor pada rantai utamanya sehingga memudahkan nanti kita penamaan. Lalu yang keempat, nah ini adalah tata letak penamaannya. Jadi yang pertama disebutkan terlebih dahulu itu adalah nama cabang terlebih dahulu. Kemarin masih banyak yang bingung, terus soal-soal juga masih banyak yang salah. Setelah nanti nama cabang disebutkan, diberi tanda penghubung posisi rangkap, lalu diberi tanda penghubung nama alkena maupun alkunanya. Harus diberikan tanda penghubung karena kemarin banyak sekali yang belum diberikan tanda penghubung di jawabannya. Berarti di sini kan ada etil, ada metil. Berarti yang disebutkan yang mana dulu? Etil atau metil? Disebutkannya sesuai abjad, berarti etil dulu, 3 etil. Lalu diberikan tanda penghubung lagi karena ada 2 cabang, 3 etil, 4 metil. Lalu posisi rangkapnya di posisi nomor berapa? Di situ kan di antara posisi nomor 2 dan posisi nomor 1 kan. Nah, posisi rangkap dianggap di posisi C paling kecil atau di C yang nomor yang paling kecil. Seumpama di antara 1 dan 2 kan. Berarti nomor C-nya adalah di 1. Kalau di 2 dan 3 berarti C-nya di nomor 2. Berarti namanya adalah 3 etil, 4 metil, 1 heksena. Oke, dari sini paham ya? Seumpama saya kasih contoh lagi untuk alkuna. Nah, saya kasih contoh seperti ini.
Setelah itu kalian kan menentukan sama seperti alkena tadi, menentukan rantai utamanya terlebih dahulu atau rantai terpanjangnya. Sudah jelas kan di situ rantai utamanya. Setelah itu berarti C yang itu dia sebagai cabang, namanya apa? Isopropil. Namanya isopropil cabangnya. Saya coba tambahi cabang lagi biar cabangnya banyak. Berarti di C nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Dan itu sebagai cabang. Namanya adalah isopropil, diingat-ingat namanya. Nah, seumpama di sini saya tambahi lagi satu cabang. Ada metil di sini. Berarti ada dua cabang, ada isopropil dan ada metil. Mana dulu yang disebutkan, isopropil atau metil dulu? Yang disebutkan adalah metil dulu. Kenapa? Karena yang dianggap dari isopropil itu yang dianggap adalah propilnya. Jadi isonya ini tidak dianggap sebagai abjadnya. Jadi yang dianggap sebagai abjadnya adalah propilnya. Jadi namanya adalah 5 metil, 3 propil. Posisi rangkap 3-nya di posisi C nomor 1, jadi 1 heksuna. Nanti ada aturan lagi, jika di dalam satu rantai itu terdapat 2 cabang rangkap, maksud saya 2 ikatan rangkap atau lebih. Jadi nanti sudah saya jelaskan sepertinya sebelumnya bahwa ikatan rangkap tidak selalu satu. Ikatan rangkap bisa 2, bisa 3 dalam satu rantai. Maka nanti penamaannya itu akan berlaku seperti pada cabang. Kalau ada metil ada 2 metil berarti namanya adalah dimetil. Ditambahi tulisan ditri ataupun tetra dan seterusnya, lalu dilanjutkan dengan kata ena maupun una. Jadi seumpama saya punya contoh di sini. Nah, di sini saya punya butena, tapi dia punya 2 ikatan rangkap di posisi C nomor 1 dan di C nomor 3. Jadi penamaannya adalah disebutkan posisinya. Posisi rangkapnya 1,3, karena dia rangkapnya di posisi nomor 3 dan 4, berarti yang diambil adalah C yang nomor 3 nomornya, jadi 1,3 butana. Ini kan butena kan seharusnya, karena dia ada 2 rangkap 2, maka namanya adalah butadiena. Jadi yang ditambahkan ditri maupun tetra itu adalah di akhirannya, baik di alkena maupun di alkuna. Jadi nanti penamaannya seperti ini, 1,3 butadiena. Kalau sudah paham, kita masuk ke isomer alkena. Jadi nanti untuk penamaan alkena dan alkuna kan sama. Kita bahas isomernya. Nanti isomer alkena dan alkuna ini sedikit berbeda. Jadi saya akan pisah penjelasannya. Untuk isomer alkena dia punya beberapa macam isomer. Ada isomer rangka ataupun struktur, ada isomer posisi, lalu ada isomer cistran. Nah, ini kalian belum mengetahui tentang apa itu cistran. Dan ada isomer gugus fungsi untuk senyawa siklo. Nah, nanti untuk yang gugus fungsi untuk senyawa siklo kita nggak akan belajar terlalu dalam dan kita nggak akan mempelajari juga. Jadi kita langsung belajar rangka, posisi maupun cistran. Seumpama di sini saya punya senyawa C4H8. Oke, sebelumnya kalian harus paham terlebih dahulu kalau isomer rangka ataupun isomer struktur itu berarti dia strukturnya berbeda tetapi rumus molekulnya sama. Kalau isomer posisi itu berarti posisi rangkapnya berbeda
Jadi posisi rangkap yang awalnya jadi di C nomor 1 bisa pindah di C nomor 2 dan seterusnya. Nah, untuk C-strand akan saya jelaskan berjalan dengan isomer rangka maupun isomer posisi. Seumpama di sini saya punya senyawa alkena yaitu C4H8 atau namanya adalah butena. Oke. Saya akan mulai dari posisi paling normal. Posisi paling normal berarti ikatan rangkapnya ada di C nomor 1. Seperti ini. Nah, ini tidak saya lengkapi hanya biar cepat, tapi nanti kalau kalian ada tugas harus dilengkapi hanya ya. Nah, nomor 1 sudah saya tuliskan secara lurus. Nomor 2 berarti tinggal C-nya ditekuk aja atau C-nya diambil satu menjadi cabang. Sehingga nanti namanya 2 metil propena, 1 propena. Nah, ini jadi nanti untuk yang contoh nomor 1 dan nomor 2, 1 butena dan 2 metil 1 propena, itu dia disebut dengan isomer struktur ataupun isomer rangka. Kenapa? Berarti kan rangkanya dari lurus menjadi bercabang, itu namanya adalah isomer rangka maupun isomer struktur. Untuk yang nomor 3, ikatan rangkapnya saya ganti di posisi C nomor 2, berarti namanya adalah 2 butena. 1 butena dan 2 butena ini dia disebut dengan isomer posisi. Karena posisi rangkapnya berpindah dari C nomor 1 ke C nomor 2. Saya kira untuk C4H8 itu hanya ini isomernya, tidak terlalu panjang karena C-nya hanya sedikit. Saya coba lengkapi untuk hanya 3 CH ikatan rangkap CH dan CH3. Nah, ketika nanti ikatan rangkapnya ada di tengah-tengah, itu dia bisa dipakai menjadi C-strand. Apa itu C-strand? Jadi seumpama saya gambarkan seperti ini ya. Saya gambarkan dulu baru saya jelaskan. Jadi seumpama CH3-nya saya tarik ke belakang, ya kan, CH3-nya saya tarik ke belakang, lalu hanya berarti dia ada di depan. Di sini hanya ada di depan. Nah, ketika untuk isomer C-strand, ketika ada 2 senyawa ataupun 2 cabang yang sejajar seperti ini kan H sama H, sejajar dan sejenis. Ketika dia sejenis dan tempatnya sejajar berarti namanya adalah cis. Namanya adalah cis. Cis apa? Cis 2 butena, karena tadi kan ikatan rangkapnya di tengah kan, berarti namanya adalah cis 2 butena. Tapi ada kemungkinan juga seumpama CH3-nya yang saya tarik ke depan. Seperti ini. Lalu hanya yang saya tarik ke belakang. Nah, berarti nanti H dan H ataupun CH3 dan CH3 dia kan posisinya berseberangan kan? Dia posisinya berseberangan. Ketika dia posisinya berseberangan berarti namanya adalah trans. Berarti namanya adalah trans 2 butena. Jadi isomer C-strand sendiri pengertiannya itu adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul dan letak ikatan atom penyusunnya sama tetapi berbeda dalam penataan atomnya. Itu dia bisa terjadi apabila satu atom karbon ikatan rangkap mengikat substituen yang berbeda dan ada substituen yang sama. Itu adalah pengertian dari C-strand. Sekarang saya akan membahas tentang isomer alkuna. Kalau isomer alkuna itu tidak ada C-strand, jadi hanya isomer rangka maupun isomer
posisi jadi sedikit isomernya, lebih sedikit daripada alkena. Seumpama di sini saya punya C6H10, berarti tinggal digambarkan aja lurus, rantai lurus seperti biasa. Ikatan rangkap tiganya ada di ujung, berarti namanya adalah satu heksuna. Mama, saya punya contoh yang kedua. Nah, karena saya sudah menggambar rantai yang lurus, berarti tinggal 1C dijadikan cabang. Ya kan? Berarti namanya adalah 3 metil. 3 metil 1 pentuna. Nah, untuk bedanya nanti alkana dan alkena. Kalau alkana kan ketika dia dipindahkan ke ujung, itu kan dia nilainya dihitung dari ujung juga kan. Nah, kalau ini dia bisa dipindahkan sampai C yang paling ujung. Karena apa? Karena untuk penamaannya atau untuk penamaran karbonnya tetap dimulai dari C yang dekat dengan ikatan rangkap. Berbeda dengan alkana. Jadi untuk C yang nomor 2 itu masih bisa saya geser di C nomor 4. Karena penamaannya tetap ada di ikatan rangkapnya itu tadi. Ikatan rangkap 3 ya. Kalau ini berarti namanya adalah apa? Namanya adalah 3,3 dimetil 1 butuna. Nah, ini sudah selesai untuk C yang di situ. Untuk rangkap yang di C nomor 1 sekarang saya pindah di C nomor 2. Jadi rangkapnya saya pindah di C nomor 2. Berarti namanya adalah 2 heksuna. Mama nomor 6. Tinggal tadi C-nya C1 diambil digunakan sebagai cabang. Nah, cabangnya hanya bisa terletak di posisi ini. Di posisi C nomor 4. Kenapa? Di C nomor 2 C-nya tangannya sudah 4, di C nomor 3 tangannya sudah 4. Di ujung tidak mungkin menjadi cabang. Jadi cabangnya hanya bisa ditaruh di C nomor 4. Jadi namanya adalah 4 metil 2 pentuna. Jadi sudah selesai isomernya untuk isomer posisi maupun isomer rangka ataupun struktur. Saya kira kalian sudah bisa membedakan nanti apa itu isomer rangka, apa itu isomer struktur. Kalau sudah, sekarang kita akan membahas tentang reaksi pada alkena maupun alkuna. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang reaksi pada alkana, sekarang kita belajar tentang alkena dan alkuna, dan ini akan lebih banyak dibandingkan pada alkena. Yang pertama kita pelajari adalah reaksi adisi. Yang namanya adisi berarti dia adalah di situ penambahan atom maupun penambahan gugus fungsi. Jadi di reaksi ini pasti ada penambahan atom maupun penambahan gugus fungsi. Jadi nanti reaksi adisi itu ada beberapa macam yang saya jelaskan di sini. Sekarang saya kasih contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah reaksi adisi hidrogen halida. Jadi seumpama di sini ada propena plus HCl. HCl ini adalah hidrogen halida atau biasanya disebut dengan HX. X itu golongan 7A, sedangkan H adalah hidrogen. Untuk reaksi adisi ini akan berlaku aturan yang disebut dengan aturan Markov-Nikov. Jadi ada aturan yang namanya adalah Markov-Nikov, di mana penemu aturan ini adalah Bapak Markov-Nikov. Di mana aturannya adalah atom H pada HX ataupun pada hidrogen halida
Jadi HCl berarti atom H-nya di situ, dia akan menuju ataupun akan bereaksi pada karbon ikatan rangkap yang memiliki atau yang mempunyai jumlah hidrogen yang lebih banyak. Jadi atom H itu dia akan memecah ikatan rangkap dan menuju kepada C dengan hidrogen yang lebih banyak. Seumpama di sini ada HCl, berarti kalau dia dipecah akan menjadi H plus dan Cl min. Karena dia memecah ikatan rangkap CH2, ikatan rangkap CH, berarti mana yang terbesar? CH2 kan? Berarti nanti H akan menuju ke CH2 dan X ataupun halidanya dia akan menuju pada karbon yang memiliki atau mempunyai jumlah H yang terkecil atau mempunyai substituen yang lebih sedikit, mempunyai substituen yang lebih banyak tetapi mempunyai jumlah hidrogen yang lebih sedikit. Substituen itu cabang itu loh, Rek. Jadi H di sini dia akan menuju ke CH2 karena di situ hanya yang lebih banyak, sedangkan Cl akan menuju ke CH. Di situ kan hanya lebih sedikit kan? Sehingga nanti membentuk CH3, ikatan rangkapnya hilang menjadi ikatan rangkap 1, berarti CH ditambahkan dengan Cl dan CH3. Itu adalah reaksi adisi hidrogen halida. Dari sini paham ya? Gampang kok. Jadi nanti tinggal HCl-nya dipisah, lalu H-nya akan menuju ke C yang memiliki H paling banyak dan Cl akan menuju ke C yang memiliki H paling sedikit di antara ikatan rangkapnya itu. Dan reaksi ini pun dia juga berlaku pada alkuna. Jadi reaksi adisi hidrogen halida ini dia juga berlaku pada alkuna. Seumpama di sini saya punya butuna, C-nya ada 4, bereaksi dengan HBr, berarti nanti hanya HBr ini dia terpisah ataupun mengurai menjadi H plus dan Br minus. Lalu H plusnya dia akan menuju ke jumlah C di ikatan rangkap 3 yang hanya yang paling banyak, berarti yang di CH, sedangkan Br akan menuju ke C. Di situ dia tidak memiliki H. Sehingga nanti menjadi seperti ini. CH, CH3, CH2, C berikatan dengan Br, ikatan rangkap 2. Nah, bedanya kalau di alkena dia berubah menjadi alkana, tapi kalau di alkuna itu untuk hidrogen halida ini dia akan berubah menjadi alkena, menjadi satu tingkat di bawahnya. Oke? Paham? Kalau paham, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Seumpama Bu, nanti ikatan rangkapnya nggak di ujung, tapi di tengah-tengah. Bagaimana? Saya kasih contoh di sini. Di sini ada dua pentena, berarti di situ ada ikatan rangkapnya di tengah-tengah, di mana dia sama-sama CH, berarti di situ hanya kan sama kan, sama-sama 1. Ketika nanti hanya sama-sama 1, yang dilihat adalah jumlah H sebelahnya. Nah, jumlah H sebelahnya kan H3, yang sebelahnya lagi kan H2, berarti H akan menuju ke C yang C nomor 2, sedangkan Cl akan menuju di posisi C yang nomor 3, sehingga namanya nanti adalah CH3, CH2, CH dengan Cl,
lalu di situ CH-nya menjadi CH2 dan CH3. Nah, nanti karena nanti substituen H-nya jumlahnya sama, ya kan? H-nya kan sama-sama 1 kan? Berarti nanti berlakulah yang namanya produk campuran. Jadi nanti karena dia substituennya memiliki derajat yang sama, kan sama-sama CH dan CH kan? Berarti nanti bisa berlaku 2 jawabannya ataupun 2 hasilnya ataupun produknya. Berarti di sini tinggal diganti aja. Berarti nanti H yang di posisi C nomor 3 dan Cl yang di posisi nomor 2. Jadi nanti hasilnya ada 2 produk, yaitu 3 kloropentana ditambah dengan 2 kloropentana. Jadi begitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke reaksi adisi hidrogen dan halogen. Cukup banyak nanti reaksinya, jadi diingat-ingat dengan baik. Ini adalah reaksi adisi hidrogen dan halogen. Seumpama di sini saya berikan contoh terlebih dahulu untuk reaksi adisi hidrogen, berarti alkena itu dia bereaksi dengan hidrogen atau H2. Peraturannya masih sama seperti tadi. Tapi di sini kan tidak ada substituen kan, ataupun derajatnya semua dianggap sama karena sama-sama H kan. Ya udah, berarti nanti H-nya ini intinya akan memecah ikatan rangkap 2-nya sehingga dia bergabung menjadi CH yang di nomor 2 menjadi CH2 dan CH yang nomor 1 menjadi CH3. Seperti ini. Jadi dari 1 propena menjadi menjadi propana. Ini untuk reaksi adisi hidrogen. Nah, sedangkan untuk reaksi adisi halogen ataupun halogen ini adalah unsur golongan 7A ataupun yang disebut dengan halida tadi. Seumpama di sini saya punya contoh lagi, contohnya adalah 1 propena bereaksi dengan bromida atau brom atau Br2. Jadi nanti Br ini dia akan menuju ke CH dan menuju ke CH2. Sehingga nanti hasilnya adalah CH3, CH ditambahkan dengan Br, berikatan dengan Br, dan CH2 akan berikatan dengan Br juga. Nah, sehingga nanti namanya adalah sebelum ke namanya, ini adalah seperti rumus umum, reaksi umum. Jadi kalau seumpama ada alkil dan atom karbon C berikatan dengan C dan H dan alkil dan berikatan dengan X di sini adalah halogen, akan menjadi seperti ini. Itu sudah pasti, kayak sudah ketentuan gitu loh. Jadi nggak usah susah-susah lah intinya. Pokoknya ketika dia ditambahkan dengan halogen, berarti halogennya akan memecah ikatan rangkap dan masuk ke dalam si alkena yang sudah dipecah itu tadi. Sekarang kita membahas tentang reaksi adisi H2SO4 dan H2O. H2SO4 adalah asam sulfat, jadi reaksi asam sulfat, reaksi adisi asam sulfat, dan reaksi adisi dengan air. Nah, pada alkena itu dia akan menghasilkan alkil hidrogen. Dia akan menghasilkan alkil hidrogen. Jadi nanti pada alkena itu dia akan menghasilkan alkil hidrogen sulfat yang selanjutnya akan digunakan dalam pembuatan alkohol maupun
eter dalam sintesis ataupun pembuatan alkohol maupun eter. Mama saya kasih contoh di sini. Ada CH3, CH2 atau 1 propena. Dia berikatan dengan H2SO4. Nah, H2SO4-nya dipisah tuh menjadi H dan OSO3H, ya kan? Nah, ini untuk reaksi adisi H2SO4 masih berlaku dengan aturan tadi, di mana OSO3- H dan H+, di mana nanti yang minus dia akan menuju ke C yang mempunyai H paling sedikit, sedangkan untuk yang H+, dia akan menuju ke C yang mempunyai H yang paling banyak, sehingga nanti menjadi seperti ini. CH-nya akan berikatan dengan OSO3H dan CH3, ataupun nanti penamaannya adalah 2 propil hidrogen sulfat, atau juga bisa namanya adalah 2 hidrogen sulfat propana. Oke, nah ini adalah untuk reaksi adisi asam sulfat. Sekarang saya coba kasih contoh di yang paling bawah. Saya cukupkan. Jadi di sini ada reaksi adisi dengan H2O. Saya kasih contohnya propena saja biar gampang. Dan H2O. Ya kan? H2O kalau dia dipisah kan menjadi H+ dan OH- kan? Ya kan? Nanti H+-nya dia akan menuju ke jumlah C seperti tadi aturannya. H yang plus dia akan menuju ke C yang mempunyai H yang paling banyak, dan OH- dia akan menuju ke C yang hanya paling sedikit. Sehingga nanti menjadi seperti ini, CH3, CH berikatan dengan OH, berikatan lagi dengan CH3, atau namanya adalah 2 propanol. Oke, dari sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita membahas yang terakhir tentang reaksi adisi, yaitu reaksi adisi borana. Jadi borana itu dia berasal dari diborana atau B2H6, di mana B2H6 ini adalah gas toksik yang akan berdisosiasi menjadi borana ataupun BH3. Nah, reaksi ini itu berlangsung dalam 3 tahap. Jadi nanti ada 3 tahapan reaksi, di mana pada tiap tahapannya akan terdapat 1 gugus alkil yang ditambahkan pada borana. Jadi setiap tahapannya akan selalu ditambahkan 1 gugus alkil pada borananya atau pada BH3-nya tadi. Mama saya punya contoh di sini. Saya punya etena atau etilena. Dia bereaksi dengan BH3. BH3 ini adalah tadi borana. Jadi nanti untuk ini hanya akan dilepas ataupun akan berpisah dan bergabung dengan si
CH3-nya itu tadi, CH2-nya itu akan bergabung dengan H, sedangkan B-nya kan berarti hanya tinggal 2, dia akan bergabung dengan CH2, jadi menjadi seperti ini. CH3, CH2, dan berikatan atau bercabang dengan BH2. Nah, ini adalah tahap pertama, berarti kita masuk tahap kedua. Tahap keduanya akan selalu ditambahkan satu gugus alkil, yaitu ya tadi, karena awalnya adalah etena, berarti juga ditambahkan dengan etena. Oke, setelah ditambahkan dengan etena, hanya kan CH2 dengan BH2. Sehingga nanti H yang pada BH2 itu akan terlepas dan bergabung dengan CH2 ini sehingga akan menjadi BH CH2 berikatan dengan CH3. Itu adalah hasil yang kedua. Nah, itu hasil yang pertama. Nah, untuk menuju ke tahap ketiga berarti harus ditambahkan satu gugus alkil lagi, yaitu ditambahkan etena lagi. Oke. Setelah dia ditambahkan etena lagi, nanti hasilnya akan menjadi CH3 dan CH2-nya kan tetap tuh tadi. Lalu ada B. Berikatan dengan CH2 dan CH3 lagi. Ini adalah hasil untuk yang ketiga, tahapan ketiga. Jadi B yang tadi berikatan dengan H dan CH2 dan CH3 karena ditambahkan etena lagi, jadi B-nya berikatan dengan 2 etil ataupun C2H5. Nah, itu kan sebenarnya hanya reaksi-reaksi saja. Jadi kalian yang penting paham konsepnya, nanti ini berikatan dengan siapa dan lain-lain. Selanjutnya ada reaksi adisi dan oksidasi. Untuk reaksi oksidasi nanti silakan kalian cari tahu reaksinya pada alkena dan alkuna dalam pembentukan diol, epoksida, dan untuk tugas nomor 2 kita akan kalian silakan menuliskan tentang reaksi-reaksi apa saja yang digunakan dalam pembentukan alkena maupun alkuna. Kalau kemarin kan pembentukan alkana atau pembuatan alkana kan. Kalau sekarang adalah pembuatan alkena maupun alkuna. Silakan ditulis, ada 2 tugas. Yang tidak paham akan kita diskusikan di WhatsApp group. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.